Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findria Ayu Hadi, perwakilan dari SMA Negeri 2 Bau-Bau. Saya akan menyampaikan orasi dengan judul Bumi dan Manusia. Di bawah langit biru, atas nama Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang dipanggil dengan berbagai macam nama, yang disembah dengan berbagai macam cara. Atas nama ibu yang melahirkanku, saya berdiri dan berbicara di sini bukan sebagai manusia yang memiliki banyak ilmu, tapi saya berdiri dan berbicara di sini sebagai manusia biasa untuk mengatakan kepada angin yang berhembus di seluruh penjuru, agar pemerintah tahu, agar rakyat negeri ini tahu, agar manusia di seluruh dunia tahu bahwa bumi ini perlu dijaga demi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di alam semesta. Saudara-saudara sekalian, semua orang di penjuru dunia berkeluh kesah atas apa yang telah terjadi di bumi saat ini. Setiap harinya hujan dan kekeringan datang tanpa teratur, seakan-akan tidak memiliki siklus. Bencana alam terjadi di mana-mana. Tentu kita tidak lupa kasus kekeringan di Australia, kasus air bersih di benua Afrika, serta hujan lebat disertai kilat, angin kencang dan longsor pada awal tahun 2021 di beberapa wilayah Indonesia. Tentunya bencana alam tersebut dapat terjadi tidak lepas karena adanya perubahan iklim. Dan pemicu dasar adanya perubahan iklim menurut data dari World Wide Fund for Nature atau WWF adalah karena adanya pemanasan global akibat dari aktivitas manusia berupa pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran hutan, serta kegiatan-kegiatan industri. Saudara-saudara sekalian, perubahan iklim adalah masalah yang serius, bukan hanya sekadar atmosfer yang panas, namun kelangsungan hidup manusia juga dapat terancam. Conversation International menjelaskan bahwa alam adalah solusi yang paling baik dalam menangani perubahan iklim, seperti menghentikan pembakaran hutan dan memulihkan hutan yang terdegradasi. Namun, melirik realitas yang terjadi hari ini, di bawah terang benderangnya sinar matahari dan kilau gemerlapnya di malam hari, ketika revolusi industri 4.0 sedang diperbincangkan, semua orang berlomba-lomba untuk berinovasi dalam teknologi. Tidak ada yang melirik sedikit pun mengenai revolusi iklim yang seharusnya diutamakan terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, bahkan Indonesia yang mendapat julukan sebagai paru-paru dunia, menurut data dari World Resource Institute yang dirilis pada tahun 2012, Indonesia sebagai negara ke-6 penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dengan 1,98 miliar ton per tahun. Dan jika dirata-ratakan rentan tahun 2016 sampai 2020, Indonesia kehilangan hutan seluas 7.547,337 hektar per tahun. Jika diibaratkan, hutan Indonesia hilang sama dengan 16 kali lipat luas Stadion Bung Karno setiap tahunnya. Tentu saja ini sangat memprihatinkan karena hutan memiliki peran yang sangat penting demi kelangsungan hidup kita. Sekarang saya pertanyakan kepada saudara-saudara semua, bukankah kita berasal dari saripati tanah? Bukankah tubuh kita 80% berasal dari air? Bukankah nafas kita hari ini membutuhkan oksigen? Bukankah jasad-jasad kita akan menyatu dalam tanah? Oleh karena itu, hari ini saya tegaskan bahwa kita adalah alam. Untuk itu, rawatlah alam ini, maka kita merawat diri kita sendiri.
Karena inovasi dalam segi bentuk apapun tidak akan berguna jika tempat implementasinya sudah rusak. Karena sejatinya hanya bumilah tempat kita berpijak. Industri memang penting, namun kelangsungan hidup kita berada di bumi, bukan di rantai pabrik. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, yang paling utama adalah kita harus memiliki kesadaran untuk selalu menjaga alam ini. Dan yang paling penting, pemerintah harus memperkuat kerangka hukum nasional mengenai perlindungan hutan dan mempertegas sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan. Dan tentunya kita sebagai generasi muda, penerus estafet bangsa, harus membentuk komunitas gaul, yaitu gerakan aksi untuk lingkungan, serta giat mempelajari dan memahami masalah lingkungan saat ini. Karena insan yang malas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya pedih. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu sudah seharusnya kita menjaga alam ini. Dan marilah kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menyikapi agar bagaimana bisa masalah lingkungan ini tidak akan terjadi lagi. Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang dia, tapi ini tentang Indonesia, negara kita tercinta. Jika hanya ada satu orang yang memiliki kesadaran untuk menjaga alam Ibu Pertiwi ini, maka pastikan itulah saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.